Oh no! Come back! No! Hai guys, buat kalian pencinta angkasa, kali ini saya akan menceritakan alur film kartun berjudul Terra Willy yang rilis tahun 2019. Film ini menceritakan perjuangan seorang anak bernama Willy yang harus terpisah dengan orang tuanya karena pesawat antariksa mereka hancur dihantam asteroid. Willy harus berjuang sendiri di sebuah planet yang entah apa namanya, sampai tim penyelamat datang menjemputnya. Mampukah dia bertahan? Langsung aja dengarkan jalan ceritanya. Film diawali dengan sebuah pesawat antariksa melintas di zona asteroid. Di dalam pesawat, seorang anak laki-laki bernama Willy sedang asik bermain game simulator panahan. Sedang asik-asiknya bermain, ibunya menghentikan permainannya. Willy diminta untuk makan dulu sebelum membantu ayahnya mengerjakan sebuah misi. Dia pun pergi menemui ayahnya. Hari ini adalah hari terakhir ekspedisi luar angkasa. Mereka berencana untuk segera kembali ke bumi setelah misi terakhir dikerjakan. Selesai makan, Willy diminta ayahnya untuk pergi menyusulnya ke ruang penyimpanan. Ayahnya menunjukkan hasil penemuan dan dokumentasi mereka selama ini sebagai bukti untuk dibawa ke planet bumi. Willy ditugaskan untuk mendokumentasikan ratusan batu angkasa sebagai misi terakhirnya sebelum mereka pulang ke bumi. Tak lama kemudian, mereka memasuki medan asteroid. Pesawat mereka dihantam banyak asteroid yang menyebabkan pesawat mereka hancur sebentar lagi. Pesawat kemudian menyalakan protokol keamanan dan menutup semua pintu secara otomatis. Willy yang terjebak di ruangan berbeda diminta ayahnya untuk masuk ke dalam kapsul penyelamat dan mengikuti instruksi di dalamnya. Tak lama kemudian, kapsul itu memisahkan diri dengan kapal induk yang telah meledak. Untungnya, ayah dan ibunya juga selamat menggunakan kapsul lainnya. Tapi kapsul mereka terpisah jauh. Ayahnya menyuruh Willy untuk bertahan sampai tim penyelamat menjemputnya. Kapsul Willy akhirnya jatuh di sebuah planet asing yang dipenuhi bebatuan yang besar. Willy ditemani oleh robot penyelamat bernama Bug yang bertugas menjaga keamanannya. Saat Willy mengecek keluar, ternyata terdapat oksigen di planet itu. Bug kemudian memperlihatkan sebuah transmisi yang dapat mengirim sinyal SOS kepada para probe, yang kemudian akan diteruskan ke satelit terdekat, sehingga mereka dapat segera diselamatkan. Bug kemudian mengeluarkan persediaan makanan untuk bertahan hidup di planet itu. Willy yang sedang asik mengamati area sekitar merasakan gempa. Ternyata tempat itu dihuni monster batu raksasa yang berbentuk seperti kura-kura. Mereka pun lari menyelamatkan diri. Bug kemudian merubah bentuknya menjadi mode motor balap. Saat melaju kencang, tak sengaja baterai cadangan Bug terjatuh. Bug! I dropped the battery back there! Huh? Mereka dapat selamat setelah masuk ke dalam gua sempit yang tak bisa dimasuki monster itu. Mereka pun menelusuri ujung gua dan sampai di sisi lain planet tersebut. Wow! Terlihat dari kejauhan, terdapat hutan yang mirip di bumi. Besok pagi mereka berencana akan pergi ke hutan untuk mencari sumber makanan. Keesokan harinya, perjalanan panjang pun akan dimulai. Di sepanjang jalan, Willy bertemu berbagai makhluk unik yang berwarna-warni. Tak lupa dia mendokumentasikan hal yang dia temukan.
Setelah berjalan jauh, mereka akhirnya mendapatkan tempat yang cocok untuk mendirikan base camp. Untuk memastikan tempat itu aman, Buck pergi untuk membuat perimeter di sekeliling mereka. Buck menyuruh Willy untuk tetap diam di tempatnya. Tak lama kemudian, datang seekor makhluk mirip anjing yang berlari menghampiri Willy. Makhluk itu ketakutan seperti dikejar sesuatu. Ternyata dia takut karena dikejar 3 makhluk kecil mirip babi. Willy berusaha mengusir mereka. Kemudian datang induknya yang marah. Willy pun segera lari. Buck segera datang membantunya. What? Mr. William, you were to wait. Setelah berhasil lolos dari monster itu, Willy memperkenalkan Flash kepada Buck. Tapi Buck malah mengusir Flash agar tak mendekati Willy. Let's hurry. We have to find a safe place for the night. Willy yang kelaparan mulai mencari buah atau tanaman planet yang bisa dimakan. Tapi semua buah yang ditemukan tak layak untuk dimakan dan memberikan efek samping. This planet's vegetation. Willy bertemu lagi dengan Flash. Flash, makhluk yang cerdas, menunjukkan buah-buahan yang dapat dimakan dengan aman. Buck yang tahu mengusir Flash lagi. Semua itu dilakukan untuk melindungi Willy. Willy yang ngambek tak sengaja memegang tanaman beracun. Sengatan tumbuhan itu membuat tubuh Willy berubah menjadi biru, dan detak jantungnya mulai melemah. Buck berusaha mencari obat penawarnya, tapi tak berhasil. Beruntungnya Flash datang membawakan sebuah tanaman penawar racunnya. Dengan cepat racun di dalam tubuh Willy berhasil dinetralisir. Semenjak peristiwa itu, Buck memperbolehkan Flash untuk bergabung bersama mereka. Singkat waktu, saat mereka bangun tidur, tubuh Flash berubah menjadi batu. Buck menjelaskan bahwa Flash hanya mengalami proses metamorfosis. Tak lama kemudian, Flash keluar dari kepompongnya dan berubah dalam bentuk yang lain. Mereka bertiga kemudian saling akrab dan bekerja sama membuat bivak sebagai tempat tinggal sementara. Terlihat awan hitam menandakan akan turun hujan sebentar lagi. Ternyata hujan di planet itu bukanlah hujan air, melainkan hujan batu seperti meteor. Buck kemudian menyalakan mode preset pelindungnya, tapi hal ini membuat daya baterai Buck berkurang drastis. Thanks, Buck. What would I ever... Mereka dapat bertahan sampai hujan meteor reda. Karena daya Buck hampir habis, dia kemudian mengaktifkan mode tidurnya dan mengalihkan daya yang tersisa untuk memancarkan sinyal SOS. I need you. You will manage very well without me. In any case, Mr. William. I need you, Buck. Don't go away. Don't worry, I won't... Willy bersama Flash kemudian pergi ke tempat mereka menjatuhkan baterai Buck. Tapi daerah itu banyak sekali monster batu. Willy tak bisa begitu saja mengambilnya. Sekarang Willy hanya berharap akan ada pesawat prop yang menangkap sinyal SOS sebelum dayanya mati. Mom, Dad, always... Singkat waktu, sudah 10 bulan Willy berada di planet itu bersama Flash, yang kini tumbuh besar. Selama itu pula, orang tua atau pesawat penyelamat belum menemukannya. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama untuk mendokumentasikan semua makhluk yang ada di planet itu. Suatu malam, Willy melihat pesawat prop melintas di langit. Kini besar harapannya untuk bertemu ayah dan ibunya. Dia pun pergi ke tempat Buck berada. Tapi sayangnya, sinyal SOS sudah mati, sehingga pesawat prop tak akan mengetahui keberadaannya. Mau tidak mau, dia harus mengambil baterai itu apapun resikonya. Dia pun pergi dengan hati-hati. Untungnya, para monster batu sedang tertidur. Saat Willy berhasil mendapatkan baterainya,
Tak sengaja dia membangunkan salah satu monster, yang membuat yang lainnya terbangun. Willy terkepung dan tak ada jalan untuk pergi. Dia terlempar jauh sampai baterainya juga ikut jatuh. Saat hampir ditelan monster batu, Flash datang bersama bala bantuan. Willy berencana memancing mereka menggunakan tipuan proyeksi kameranya, sedangkan Flash diminta untuk mengambil baterainya. Rencana mereka pun berhasil. Setelah mendapatkan baterainya, segera mereka pergi. Sesegera mungkin baterai dipasangkan ke tubuh Buck. Buck akhirnya berhasil diaktifkan, begitu pula sinyal pemancarnya. I really missed you. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan konfirmasi penjemputan dengan kapsul penyelamat. Akhirnya, petualangan Willy bersama Buck di planet itu telah usai. Dengan perasaan yang sedih, Willy harus rela berpisah dengan sahabatnya Flash. Begitupun si Flash. Tapi Willy berjanji suatu saat nanti dia akan kembali ke planet itu untuk menemui Flash. Goodbye, Flash. I'll come back to see you, Flash. Singkat waktu, kapsul penyelamat berhasil sampai ke pesawat induk. Betapa bahagianya Willy, akhirnya dia berhasil bertemu ayah dan ibunya setelah hampir 1 tahun terpisah. Dia pun menceritakan petualangannya selama ini kepada orang tuanya. Dan film pun berakhir. This is home after all.